and victory. Savior got to me, who shed his love for me. No one will ever compare. Forever I will declare, you're wonderful to me. You're everything I need. Greater is he alive in me, greater than all of the world, than all its anxiety. Greater is he, mighty indeed. All blessing and all honor unto thee. Shalom, halo Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat City Freedom yang dikasihi Tuhan banget. Apa kabar? Nama saya Fiona. Makanan kesukaan saya adalah mie, tapi jujur badan saya tuh sangat sensitif sama yang namanya karbo. So it's kinda love and hate relationship ya jadinya gitu. Saya melayani bersama rekan-rekan di Homebase Young Planner setiap Rabu jam 7 malam. Oke, cukup ya. Sedikit perkenalan dari saya. Thank you for senior pastor and all pastors dan tim pelayanan yang telah memberikan kesempatan untuk saya hari ini untuk bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan untuk kami. Kami bersyukur bahwa hari ini kami dalam keadaan yang baik, yang sehat semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini, saat ini kami buka hati kami, pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, masih melanjutkan tema yang diberikan gereja ini tentang multiply. Ini adalah series yang ketiga selama 3 bulan terakhir yang dimulai dengan starting small, freedom, and multiply. Hari ini spesial, saya ingin kita sama-sama belajar tentang how multiplication works. Atau saya beri judul multiplication two ways. Oke, secara pribadi, saya menyadari bahwa cara Tuhan bekerja dalam tiap-tiap hidup kita itu benar-benar spesial. Siapa yang setuju? Boleh angkat tangan di rumah ya. Nah, multiply secara simpel kita temukan di pelajaran matematika. Artinya perkalian. Dalam arti lain, mungkin multiply adalah sebuah operasi matematis dengan menambahkan berulang angka-angka yang sama. Ya, simpelnya nambah quantity atau jumlah. Secara lebih luas, kata multiply sendiri dalam bahasa Inggris dapat diartikan juga sebagai increase atau peningkatan, reproduce atau reproduksi ya, build up, membangun, enlarge, expand, memperbesar, memperluas, generate, menghasilkan, dan proliferate, berkembang biak. Jujur kalau aku dengar kata multiply itu kayaknya bikin deg-degan dan seperti kayak pressure banget gitu ya. Karena seolah-olah kita dituntut untuk menambah dalam hal jumlah. Yang ada di pikiran kita atau mungkin digembar-gemborkan adalah multiply itu soal nambah saldo di tabungan, nambah anak, nambah bisnis atau naik jabatan, nambah jadwal komsel, nambah anak yang di-mentor maybe, nambah jadwal pelayanan, dan nambah-nambah yang lain. But please, jangan nambah berat badan. Pressure gak sih? Buat saya sih pressure banget ya. Kalau kita mikirnya seperti itu. Sampai akhirnya saya temukan bahwa cuma nambah dalam jumlah sama dengan bikin lelah. Nah, saat saya merenungkan tema ini dalam firman Tuhan, saya menemukan bahwa multiply atau multiplication enggak sekedar nambah dalam hal kuantitas, bahkan udah jelas dari tadi yang kita pelajari ya, sinonim multiply itu ternyata enggak melulu soal jumlah, tapi juga kualitas. Dan dalam iman kita kepada Kristus, multiply juga bisa dilihat dari pertumbuhan iman kita. Surely ya, kedewasaan kita, karakter kita, pola pikir kita, dan tentunya sikap kita. Juga banyak hal-hal lainnya ya yang menunjukkan multiply in our life. Sadar nggak sadar, multiplication di dalam Tuhan selalu bekerja dua arah. It works inwardly and outwardly.
Oke, hari ini seperti biasa ya, kita akan belajar hal-hal yang sederhana, nggak akan ribet karena yang susah-susah jatahnya pastor-pastor dan kakak-kakak yang lainnya. Aku cuma punya 2 poin. Yang pertama adalah multiplication works inwardly. Kita akan buka dari 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Bunyinya begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, saya pribadi beberapa kali sering menanyakan hal ini sama diri sendiri. Jadi kita coba tanya sama diri kita ya, sudahkah saya bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan? And the second question is, benarkah saya bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan? Nah, kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk bisa bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Akhirnya kita jadi lebih kenal sama Tuhan. Tuhan yang seperti apa yang dia suka dan enggak, apa yang dia janjikan dalam hidup kita. Tuhan pengen apa sih dalam hidup kita kalau Tuhan izinkan hal-hal gak enak terjadi dalam hidup kita. Atau mungkin karakter apa yang Tuhan pengen eliminate atau justru enhance dalam hidup kita. Bahkan sampai hal-hal yang kesannya duniawi banget, kayak Tuhan mau kita berteman, punya relationship dengan siapa, atau kerjain bisnis yang mana, dan lain-lain. Sesungguhnya bagian paling strategis dari pertumbuhan rohani adalah persekutuan yang semakin erat dengan Allah. Nah, contoh simpel dari multiplication that happens inwardly adalah proses pertama atau bagian pertama dari cara bakteri atau amuba berkembang biak, apalagi sinifi gitu ya. Organisme uniseluler berkembang biak dengan pembelahan biner, yaitu setiap sel akan membelah menjadi 2 bagian yang sama persis. Nah, dalam suatu proses pembelahan biner selalu diawali dengan suatu proses replikasi atau penggandaan DNA gitu ya, menjadi 2 bagian kopi DNA yang memiliki sifat identik dan kemudian akan disusul oleh proses pembelahan dan selanjutnya. Nah, aku mau highlight pada bagian awal yaitu adanya replikasi atau pertambahan materi genetik di dalam tubuh si mikroorganisme ini. Ya, sama dengan kita sendiri pun harus bertumbuh dalam kualitas dan pengenalan akan Tuhan di dalam ya, inwardly, before we can do it outwardly. Nah, kita perlu double up, maybe triple up, and so on, yang pastinya makin serupa dengan Kristus. Nah, materi genetik kita bisa bertambah, itu gimana caranya? Ya nggak ada yang lain, yaitu hanya dengan melekat kepada Tuhan. Baca firman tiap hari, merenungkan dan belajar untuk melakukannya. Dari firman Tuhan, kita belajar tentang kasih karunia Allah. Firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Itu Kisah Rasul 20 ayat 32 ya. Baca Alkitab, bikin kita mengenal Kristus. Benar nggak? Karena kenapa? Kehadiran Kristus di seluruh bagian dalam Alkitab adalah kebenaran yang sangat penting untuk kita bertumbuh dalam kasih karunia. Karena kasih karunia hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus. 2 Korintus 8 ayat 9 bilang, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Jujur kita gak akan sanggup untuk pakai kekuatan kita sendiri. Untuk bisa multiply our genetic substance sendirian. Kita perlu firman Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kadang aku mikir ya, masa sih gitu ikut Tuhan 10 tahun karakter gue gitu-gitu aja. Yang ikut Tuhan 20 tahun lah ya sama juga. Padahal Tuhan paling senang dengan perubahan karakter kita yang makin hari makin serupa dengan Dia. Kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan yang membuat kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya sarana untuk mengubah cara berpikir seseorang. Bukan cuma bikin seseorang lebih baik, tapi bikin seseorang bisa membawa dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Berubah gitu loh arah hidupnya ya. Lebih dari sekedar perubahan moral, ada perubahan pola pikir juga, perubahan sikap hati kita yang hanya tertuju kepada Kristus. Ekstrim banget bahkan Paulus bilang, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 8. So, bagaimana dengan kita? Udah bisa belum jawab pertanyaan aku yang di awal tadi? Jadi PR ya itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, poin yang kedua sekaligus yang terakhir. Multiplication works outwardly. Kembali lagi ke cerita bakteri tadi, setelah DNA terkopi jadi 2, baru deh kemudian akan ada proses pembelahan pada sitoplasma dan pada akhirnya akan terbentuklah suatu dinding pemisah yang membatasi antara kedua bagian sel anakan dari indukan bakteri tadi. Nah, Paulus doanya buat orang-orang percaya di Kolose juga mirip ternyata. Kolose 1 ayat 10 ya, kita lihat Kolose 1 ayat 10 bilang begini. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, saya beri highlight di part memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Aku mau ajak kita sama-sama baca satu ayat firman Tuhan dengan berbagai versi untuk memastikan apa sih yang Tuhan benar-benar ingin kita lakukan. Yuk kita buka Roma 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Let's look to an NIV version, ya. Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. The Message version, those of us who are strong and able in the faith need to step in and lend a hand to those who falter, and not just to do what is most convenient for us. Strength is for service, not status. Each of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, how can I help? Dan satu version terakhir yaitu NLT version, Romans 15 verse 2. We should help others to do what is right and build them up in the Lord. Jawabannya apa? Udah baca 4 versi ya. Jadi kayak kuis nih aku. Oke, jadi aku temukan bahwa jawaban yang pasti dari bacaan kita adalah God wants us to become a people builder. It's a gift that you can give to someone that will last forever. Meskipun kita mungkin udah enggak bareng lagi, bahkan mungkin udah meninggal lebih dulu, tapi semua hal baik yang kita tularkan, yang kita ajarkan, kembangkan pada diri orang lain akan tetap ada. The key to building up people is kindness, kebaikan, yaitu memberikan apa yang mereka butuhkan. Bukan apa yang mereka layak terima atau mereka inginkan. Kita mau sama-sama belajar dari Yesus ya. Yesus lakukan 3 hal. He challenged, He encouraged, and He spoke honestly. Challenge apa? He challenged people to be all God made them to be. Tuhan gak mau kita buang-buang waktu di hidup kita yang singkat ini. Ini waktunya kita juga untuk bisa men-challenge keluarga kita. Teman-teman terdekat kita untuk gak lagi hidup suka-suka mereka. Temenin mereka untuk menemukan kekuatan mereka di dalam Tuhan. Tuhan mau kita saling menolong satu sama lain dan menjadi berkat. Nah, Tuhan Yesus mencontohkan sendiri nih. Waktu dia memilih bersama dengan murid-muridnya. This is what we call discipleship. Jujur, I'm not an expert on this, gitu ya. Tapi saya mau ajak kita sama-sama belajar sama pribadi yang super jago yaitu Tuhan Yesus sendiri. Oke, let's look on Yohanes 3 ayat 22. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. John 3:22. Jesus and his disciples went out into the Judean countryside where he spent some time with them. Nah, yang Yesus lakukan sebenarnya simple. Dia pilih beberapa orang, bukan sebanyak-banyaknya orang ya, dan fokus sama yang
beberapa orang ini gitu ya. Hang out sama-sama, melayani sama-sama, makan sama-sama, jalan jauh sama-sama, dan hasilnya luar biasa. Kata spend time dalam bahasa Yunani tertulis diatribo. Dia artinya to rub against or to rub off gitu ya. Bahasa Indonesianya tuh menggosok, menggesek atau mengasah ya. Jadi arti simpelnya adalah untuk menghabiskan waktu bersama-sama dan mengasah satu sama lain. Salah satu cara utama Yesus mengubahkan pengikutnya jadi orang-orang yang punya impact keren banget dan tersebar di seluruh dunia adalah lewat apprenticeship. Bahasa Indonesia mungkin magang ya, kayak magang gitu. By simply spending time with them. Anak magang tuh gimana sih? Mereka observe, learn, and do what Jesus was doing. Mereka perhatikan, mereka belajar, dan mereka lakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, kita lihat ya, gimana nih di ceritanya dari Markus 3 ayat 13 sampai 15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, aku tangkap 4 hal dari cara discipleship atau magang versi Tuhan Yesus dan murid-muridnya ya. Yang pertama, Tuhan Yesus gak mulai dengan 100 orang. Padahal banyak yang pengen ya, di Alkitab diceritakan banyak yang pengen. Tapi ayat 13 bilang bahwa Tuhan Yesus pilih sejumlah kecil that he wanted. Yang dia ingin, yang dia kehendaki gitu ya. People that he can be friends with and walk along with. Jadi jangan berkecil hati kalau teman kita gak banyak. Mungkin komsel kita gak lebih dari 10 orang. Jesus starts with a few. Persis sama dengan series kita kan ya, starting small. Yang kedua, Tuhan Yesus gak menitik beratkan sama kurikulum, acara atau event, mungkin rame-rame crowd-nya gitu ya, seru-seruannya. Ayat 14 menunjukkan alasan utama kenapa Tuhan Yesus pilih yang 12. It was so that they might be with him. Ya, jelas banget bahwa Tuhan Yesus memprioritaskan relationship sama murid-muridnya. Magangnya murid-murid Tuhan Yesus ini bukan soal gimana cara ngusir setan yang paling efektif, melipat gandakan dengan lebih banyak, gimana bikin flyer biar perkumpulan makin rame, atau mungkin IG story yang paling keren gitu ya, tapi bagaimana murid-murid bisa observe, learn, and do what Jesus was doing. Yang ketiga, tujuan dari program magang atau memuridkan versi Tuhan Yesus ini adalah sending capacity, bukan sitting capacity. Ayat 14 sampai 15 menjelaskan Tuhan Yesus bukan fokus biar si 12 orang ini masuk ke dalam sebuah kurikulum dan berharap next batch jadi 24. Terus berikutnya jadi 48, terus jadi 96. Kedengarannya seperti MLM ya. Dan ngeriung di bawah kaki Tuhan Yesus. Ngeriung itu bahasa Indonesianya berkumpul ya, duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Tapi justru tujuannya untuk mengutus mereka. Kita jangan senang kalau orang yang kita mentor selama-lamanya jadi anggota. Selama-lamanya jadi asisten atau jadi co-leader kita. Kasih tahu sama mereka bahwa mereka juga harus mengembangkan kapasitas mereka dan menjadi pemimpin. Yang terakhir, Tuhan Yesus gak hanya sembarang utus. Dia perlengkapi dan dia beri kuasa. Ayat yang ke-15. Hand of authority, therefore people empowered. Untuk mengubahkan banyak orang, kita gak bisa kerjain sendiri. To become a people builder, gak mungkin kita cuma sibuk mikirin diri sendiri, gue gitu ya. Well, even gak cukup dengan membantu mereka mengubahkan cara pikir mereka doang. Tapi kita juga perlu mobilize those people untuk juga praktek dan jadi berkat di luar sana. Roh Kudus di dalam setiap kita akan memperlengkapi dan menuntun kita. Akhirnya setiap kita perlu orang lain untuk terus mengasah, to rub off, untuk membantu kita menemukan talenta dan karunia
yang Tuhan berikan untuk kita dan men-challenge kita untuk mengembangkan, mempertajam, dan menggunakannya sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jujur, multiplication that works both way, inward and outward, kelihatannya kayak kerjaan double. Susah ya? Aku pribadi juga waktu bikin, ini kayaknya susah gitu ya. Tapi Efesus 6 ayat 10 bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin untuk firman Tuhan. Kalau saudara-saudara merasakan Tuhan Yesus bekerja dalam hati saudara saat ini, dan saudara ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mungkin ingin recommitment, yuk kita buka hati kita dan sama-sama berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, saya, sebut nama saudara, membuka hati dan pikiran saya. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saya. Saya tadinya berdosa, tapi hari ini saya ditebus dan saya dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidup saya. Mulai hari ini saya milik-Mu dan saya mau hidup seturut kehendak firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Kami senang untuk menyambut saudara-saudara sebagai teman baru, sahabat baru, keluarga yang baru di dalam Tuhan. Gereja ini terbuka untuk saudara dan saudara bisa kontak kami melalui DM Instagram, email, or even via channel YouTube ya. Kita mau sama-sama bertumbuh dalam kasih dan kuasa Tuhan. Sama-sama kita multiplication bareng untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang menuntun kami kembali dan mengingatkan kami bahwa kami punya purpose di dalam hidup kami. Hidup yang singkat yang Tuhan sudah berikan untuk kami gak mau pakai dengan sembarangan. Kami mau Tuhan hidup seturut dengan firman Tuhan, bertumbuh dalam iman dan dalam pengenalan akan Tuhan, dan juga jadi berkat di luar sana. Kami mau banyak teman-teman kami, keluarga kami, saudara kami dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami tahu Engkau amat sangat baik bagi kami. Kami serahkan Tuhan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Bye, sampai ketemu minggu depan. C3 family, let's learn a new song. All authority is given unto thee by the power of your blood. I live in victory. Savior God to me, who shed his love for me.